Bahan pertama ada jahe merah yang sudah saya bersihkan. Jahe ini tidak saya ukur dan tidak saya timbang kira-kira seperti dalam video banyaknya. Lalu jahe ini akan saya geprek, masukkan ke dalam panci untuk direbus. Tambahkan 1 liter air ke dalam panci. Tambahkan gula aren secukupnya, sesuai dengan selera tingkat kemanisannya. Kalau suka yang lebih manis, bisa juga dengan menambahkan gula pasir. Selanjutnya, gula aren ini akan saya rebus bersama dengan jahe geprek. Masukkan gula aren ke dalam panci, lalu nyalakan api kompor, kemudian masak hingga mendidih dan gulanya larut. Nah, ini dia air jahe dan gula arennya sudah mendidih. Selanjutnya, matikan kompor dan diamkan sampai suhunya turun. Oke, kita masuk ke bahan berikutnya. Ada 100 gram beras putih yang sudah saya rendam selama kurang lebih 1 jam dan sudah saya cuci bersih. Kemudian beras ini disangrai hingga kandungan airnya berkurang. Beras ini saya gongseng dengan menggunakan api kecil saja. Diaduk terus sampai kandungan airnya menyusut ya. Kalau digongseng sudah mulai terasa ringan seperti ini, tandanya kandungan airnya sudah mulai berkurang. Api kompornya sudah bisa dimatikan dan beras ini sudah siap untuk digunakan. Dan ini dia bahan utamanya untuk membuat jamu beras kencur. Saya sudah siapkan 100 gram kencur segar yang sudah saya bersihkan juga. Oke, kita masuk ke proses selanjutnya. Setelah kencurnya dipotong-potong, masukkan kencur ke dalam blender. Dan tambahkan juga beras yang sudah disangrai tadi. Untuk berasnya saya blender bertahap karena saya pakai blender yang kecil jadi tidak muat semua. Secukupnya saja dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan kurang lebih 200 ml air matang ke dalam blender.
Total air yang digunakan untuk memblender beras dan kencur ini sebanyak 500 ml. Selanjutnya blender beras dan kencur ini sampai halus. Tambahkan beras dan kencur yang sudah di blender ini ke dalam air rebusan jahe dan gula aren tadi. Air rebusan jahe dan gula arennya ini sudah hangat kuku. Bahan berikutnya ada asam jawa, ini sudah saya rendam beberapa menit dengan air dingin. Kemudian rendaman asam jawa ini tuang ke dalam panci bersama dengan beras kencur. Dan kompornya ini sudah tidak menyala, jadi air gula yang hangat kuku tadi kemudian dicampur dengan blenderan dari beras dan kencur dan ditambah dengan air asam. Selanjutnya semua bahan diaduk seperti ini sampai semua bahan ini tercampur. Tidak perlu direbus lagi karena semua bahan air yang digunakan tadi sudah dalam keadaan matang. Jadi cukup diaduk-aduk saja sampai semua bahan tercampur, sampai asamnya larut ke dalam air beras kencurnya. Kalau semua bahannya sudah larut dan tercampur, selanjutnya kita saring air beras kencur ini, pisahkan ampas dengan airnya. Saring perlahan, sedikit demi sedikit menggunakan saringan stainless, atau bisa juga menggunakan saringan kain ya, bisa sekaligus. Dan hasil saringannya jauh lebih maksimal juga kalau menggunakan saringan kain. Oke, kita saring air beras kencurnya, sambil disaring, sambil diaduk-aduk dengan sendok, supaya mudah tersaring antara ampas dan air beras kencurnya ya. Dan kita lakukan caranya sampai semua beras kencurnya selesai disaring. Beras kencur ini adalah minuman penyegar khas dari Jawa ya teman-teman. Minuman ini juga digolongkan sebagai jamu karena memiliki khasiat untuk meningkatkan nafsu makan. Beras kencur sangat populer karena memiliki rasa yang manis dan segar. Langkah pertama, letakkan panci di atas kompor. Kemudian siapkan rempah-rempah yang akan digunakan. Ada 1 sendok teh ketumbar. Tuang ketumbar ini ke dalam panci. Kemudian tuang juga 1 sendok teh kapulaga. Selanjutnya tambahkan 7 lembar daun salam. Masukkan daun salamnya ke dalam panci juga. Kemudian tambahkan 2 batang serai. Serai ini akan dipotong-potong saja atau digeprek juga bisa ya. Kalau serainya sudah selesai dipotong-potong seperti ini, selanjutnya masukkan serai ini ke dalam panci juga. Lalu tambahkan 500 ml air bersih ke dalam panci. Kemudian nyalakan kompor dan rebus rempah-rempah ini hingga mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian tambahkan gula merah atau gula aren. Gula merah ini bisa diganti dengan madu. Jika ada madu, lebih baik menggunakan madu ya. Tapi jika teman-teman menggunakan madu, sebaiknya madunya tidak dituang ke dalam air yang mendidih seperti ini. Jadi kalau mau menambahkan madu, tunggu sampai airnya hangat saja. Oke teman-teman, biarkan airnya mendidih seperti ini dulu. Kira-kira sampai 2 menit mendidih dan gulanya larut, kemudian matikan kompor dan diamkan hingga hangat. Kemudian tuang ke dalam wadah atau gelas. Menunggu minumannya hangat, siapkan gelas dan saringan. Kemudian kalau minumannya sudah hangat, minumannya bisa dituang ke dalam gelas dengan cara disaring seperti ini, agar ampasnya atau rempah-rempahnya tidak ikut ya. Kalau ingin dimasukkan rempah-rempahnya juga bisa. Oke, ini minuman kesehatan yang baik untuk tubuh untuk menurunkan kadar gula darah, kolesterol jahat dan asam urat sudah siap untuk dinikmati.
Bisa dinikmati dalam keadaan hangat-hangat atau dingin. Oke teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video Soft Kitchen. Semoga videonya bermanfaat. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan share video-video kami. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Soft Kitchen, silahkan klik subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.